mereka ada di dalam kegelapan, tapi dalam kegelapan itu juga panas, ya. Nah, lihat saudara, kalau lihat apa nanti kalau saudara amati dalam Wahyu 20, ya, nanti saudara bisa amati di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai ke 15. Saya akan kasih kesimpulan apa yang terjadi di hari penghakiman. Ya, waktu langit dan bumi itu digulung, maka dihakimi semua orang. Dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Satu, ada 2 buah buku penghakiman dan buku kehidupan. Ya. Orang mati besar dan kecil, itu besar dan kecil itu bukan ukuran size, ya. Juga bukan, tapi ada kata the great, artinya great and small itu adalah status kemuliaan orang besar, pangeran, raja-raja, maupun rakyat jelata, itu gitu ya. Itu ada orang mati besar dan kecil. Lihat, itu kan orang mati yang belum dibangkitkan, kan, yang tidak mengalami kebangkitan. Dia tidak dibilang mengalami kebangkitan yang kedua, tapi dia pokoknya orang-orang mati ini dihakimi, berdiri dihakimi, yang ada di Hades. Orang ini ada di Hades, ya, dihakimi sesuai perbuatannya. Mengapa? Karena namanya tidak ada di dalam buku kehidupan. Lalu mereka dibuang ke neraka. Itu tertulis jelas di dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15, ya. Nah, mereka dibuang ke neraka. Kasihan, ya. Kasihan sekali. Kalau saudara lihat, banyak orang menafsirkan 1 Korintus 3, oh, kita nanti di neraka sebentar saja disucikan, nanti terus kita masuk surga. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 15. Boleh tolong bacakan 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Satu lagi, 1 Korintus 5 ayat 4. 1 Korintus 5 ayat yang keempat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, kalau saudara amatin, ya, di situ ada hari Tuhan, ya. Tetapi hari Tuhan akan seperti pencuri. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi hari Tuhan itu adalah hari ketika langit, bumi lenyap. Ya, semua unsur dunia hangus dalam nyala api. Lihat, ya, itu nyala api, itulah yang menjadi neraka. Dan bumi yang ada segala isinya hilang lenyap. Kemudian di situ bilang, di hari Tuhan, orang-orang itu dihakimi, orang-orang ini, ya. Orang-orang kita ini dihakimi juga, kita ini dihakimi, tapi bukan karena kita jahat, tetapi karena pekerjaan kita. Jadi itu bukan purgatori, karena itu adalah hari Tuhan juga di penghakiman. Nah, kita itu di situ kelihatan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita, pelayanan kita ini ternyata jadi selebritis, ya, menjadi YouTube evangelis, kita menjadi selebritis di YouTube. Ya, kayak saya kan suka bikin YouTube, bikin Facebook, aduh ya, Tuhan Yesus tolong saya. Atau kita menjadi selebritis di gereja yang suka lompat-lompat itu, ya, yang suka petakilan di atas panggung gereja, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Dan saudara-saudara yang berbisnis gereja, saudara-saudara yang berilusi tentang Tuhan, dan semuanya itu akan dibuktikan di situ. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi semua pekerjaan kita itu akan disucikan. Dan orang-orang yang sudah percaya Yesus, namun karakternya masih tidak baik, dan di situ semua dihancurkan. Kan dalam 1 Korintus 5 ayat 4, serahkan pada iblis, dia akan menderita di bumi. Mungkin
jiwanya masih akan bisa diselamatkan. Kata spirit itu, ya, itu lagi cerita jiwanya ya, jiwanya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi. Banyak orang menafsirkan 1 Korintus 3, oh kita nanti di neraka sebentar saja disucikan, nanti terus kita masuk surga. Ya, ini 1 Korintus 3 ayat 15. Boleh tolong bacakan 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Satu lagi, 1 Korintus 5 ayat 4. 1 Korintus 5 ayat yang keempat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, kalau saudara amatin, ya di situ ada hari Tuhan, ya. Tetapi hari Tuhan akan seperti pencuri. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi hari Tuhan itu adalah hari ketika langit, bumi lenyap. Ya, semua unsur dunia hangus dalam nyala api. Lihat ya, itu nyala api, itulah yang menjadi neraka. Dan bumi yang ada segala isinya hilang lenyap. Kemudian di situ bilang, di hari Tuhan, orang-orang itu dihakimi, orang-orang ini ya. Orang-orang kita ini dihakimi juga, kita ini dihakimi, tapi bukan karena kita jahat, tetapi karena pekerjaan kita. Jadi itu bukan purgatori, karena itu adalah hari Tuhan juga, hari penghakiman. Nah kita itu di situ kelihatan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita, pelayanan kita ini ternyata jadi selebritis, ya menjadi YouTube evangelis, kita menjadi selebritis di YouTube. Ya, kayak saya kan suka bikin YouTube, bikin Facebook, aduh ya, Tuhan Yesus tolong saya. Atau kita menjadi selebritis di gereja yang suka lompat-lompat itu ya, yang suka petakilan di atas panggung gereja, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Dan saudara-saudara yang berbisnis gereja, saudara-saudara yang berilusi tentang Tuhan, dan semuanya itu akan dibuktikan di situ. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi semua pekerjaan kita itu akan disucikan. Dan orang-orang yang sudah percaya Yesus, namun karakternya masih tidak baik, dan di situ semua dihancurkan. Kan dalam 1 Korintus 5 ayat 4, serahkan pada iblis, dia akan menderita di bumi. Mungkin jiwanya masih akan bisa diselamatkan. Kata spirit itu, ya, itu lagi cerita jiwanya ya, jiwanya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi, bahas lagi. Banyak sekali ya hal-hal yang baru, makanya di kelas evangelis dan kelas apologetik, semua terminologi terjemahan itu ternyata banyak yang meleset. Tapi kalau kita tengok ke bahasa aslinya, saudara akan mengerti. Nah, fakta bagi kita orang percaya, satu, jika kita masih berbuat dosa, tadi ya, akan menanggung penderitaan di bumi. Kalau kita bertobat, kita akan selamatkan. Kalau enggak, ya enggak. Tetap ya. Kalau pekerjaan kita dimurnikan dengan api, pelayanan kita, ya, pekerjaan aktivitas kita semua dimurnikan dengan api. Bila hangus, kita akan tetap selamat. Ya. Tetapi seperti selamat dari api, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi bila berkualitas, kita akan mendapat upah. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta Allah pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kita lihat di Judgment Day. Fakta yang terjadi di hari penghakiman, semua manusia dihakimi, orang berdosa tidak dibangkitkan, tapi jiwanya dihakimi sesuai perbuatannya.
yang sudah mengalami kebangkitan diberi upah pekerjaannya. Iblis dan pengikutnya dibuang ke lautan api. Orang percaya tinggal di langit dan bumi yang baru. Nah, kita masuk ke langit bumi yang baru. Ya. Lihat, kita masuk langit bumi yang baru. Nah, ini yang kita rindukan. Inilah tujuan kita. Jadi kita jangan berhenti di paradiso. Vision kita ini sampai langit dan bumi yang baru. Ya, kalau kita kembali Kejadian 1 ayat 2, waruah Elohim, merakefet alpane, hamayim. Hamayim itu tadi ada violence, ya. Jadi ketika roh Allah itu menaungi violence itu ya, semua yang bahaya itu dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, kemudian jadilah langit dan bumi yang baru. Yehi or wa yehi or. Ya, jadilah terang. Dan Kejadian 7 ayat 10, setelah 7 hari, ya, Tuhan menghukum bumi. Terus saudara lihat di dalam Wahyu 21 ayat 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Nah, mungkin perlu ya dibaca aja. 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Tadi ya, roh alam melayang-layang di atas permukaan samudra raya itu kan. Tidak ada laut lagi. Ya, the sea existed no more. Udah nggak ada laut lagi, udah nggak ada violence lagi di langit dan bumi yang baru itu. Lanjut. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru turun, bukan diciptakan ya, tapi turun dari surga, dari Uranon, from God, dari Elohim, dari dalam Elohim sendiri. Nah, saudara harus ngerti. Nanti banyak sekali terminologi ya, saudara harus tahu Elohim itu sebenarnya apa sih. Jangan saudara pikir Elohim itu seperti sosok manusia ya, seperti suatu person. Elohim itu tuh maha besar. Makanya Yesus selalu bilang, Bapakku lebih besar dari aku. Makanya Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapakku. Ya, karena Elohim itu adalah sebuah yang maha besar. Jadi jangan saudara personkan, jangan saudara hitung 1, 2, 3 di situ. Kemudian yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, itu nggak ada bait Allah di situ. Karena Yesus Kristus disebutkan nanti ya, dan Yesus Kristus, dan anak domba, dan Theos dan anak domba itulah bait Allah. Lihat ayat keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi sudah nggak ada kematian, ya. Kalau saudara buka dalam Wahyu 21 ayat 23, maka kota itu nggak perlu matahari dan bulan lagi. Kenapa? Karena muliaan dari Theos meneranginya, dan lampunya adalah anak domba. Dan kalau saudara buka ayat 22, Wahyu 22 ayat kelima, malam tidak ada lagi, tidak perlu lagi cahaya atau lampu atau matahari. Kenapa? Karena Kurios Theos will shine on them. Jadi Wahyu 21 tadi ayat 5 dan Wahyu 22 ini sedang cerita bahwa Yesus anak domba dan Theos itu sama ya. Saudara lihat Matius 6 ayat 33. Boleh bacakan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat yang ke-33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya ya. Kan semuanya tambahkan kepada kita tuh ya. Kita cari kerajaan Allah, maka kita akan nari-nari nanti ya, kita akan bersuka cita dalam kerajaan surga. Sementara iblis dibuang ke bumi, ke dalam neraka, sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri ya, makanya iblis pengikutnya ya, iblis nabi palsunya dan binatang itu akan dilempar. Tetapi kita akan masuk di dalam kerajaan new heavens and earth ya. Itulah surga dan neraka. Kesimpulan ya, kesimpulan kita balik ke gambar. Oh, mana gambar? Oke. Ya, kita pertama, yang namanya surga dan bumi, pertama, maksudnya adalah rohani dan jasmani. Awal-awalnya Kejadian 1 ayat 1. Ya, kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, heavens and earth. Heavens and earth. Artinya surga dan bumi, ya sebenarnya kan. Jadi langit itu ya surga. Artinya rohani dan jasmani. Kejadian 1 ayat 2, yang alam jasmani ini rusak karena ada Helel ben Sakar, iblis. Kemudian Kejadian 1 ayat 3, mulai Tuhan melakukan satu penciptaan, pembentukan-pembentukan di alam-alam jasmani ini. Mulai dari terang, terjadi bulan, Tuhan menciptakan planet bumi, ya, Tuhan menciptakan semua yang fisika-fisika ini, planet bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya. Kemudian terakhir ya, Hades ini akan dibuang ke neraka dan kita orang-orang yang percaya akan pindah ke langit dan bumi yang baru. Oke.